Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi, semoga sehat-sehat semuanya ya. Kajian kita kali ini adalah mengenal isim dalam Al-Quran ya. Mengenal isim dalam Al-Quran. Ini kemarin aku punya yang baru mana? Oke. Dalam kurung ini ya. Dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm ya. Suratnya nomor 53 ya. Ayat pertama sampai 18. Ini ya. Pertama sampai 18. Sebetulnya satu perikopnya itu selesainya di 25, tapi yang kita bidik ayat 1 sampai 18. 19 sampai 25 itu enggak ada yang menjadi masalah untuk didekonstruksi. Dekonstruksi itu menata ulang ya. Menata ulang. Ini judul kajian kita ya. Mengenal isim dalam Al-Qur'an. Dalam kurung dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm ya. Surat nomornya 53 ayatnya 1 sampai 8. Oke, kita mulai ya. Mengenal isim dalam Al-Quran. Dekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm suratnya nomor 53 ayatnya 1 sampai 8. Jangan terlalu merasa asing kalau ngaji sama aku. Tentunya kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang tidak mainstream ya, atau anti mainstream. Hal itu biasalah ya. Untuk orang-orang seperti kita hal itu biasa, Bu. Jangan kagetan. Ya. Karena nanti kita akan berhadapan dengan penafsir-penafsir mainstream yang itu sudah diterima menjadi public knowledge ya. Tapi yang namanya penafsiran kan boleh-boleh saja. Tidak ada satu otoritas hanya dia yang boleh menafsirkan, orang lain tidak. Itu tidak ada. Siapa aja boleh selama dia punya kemampuan ya. Karena ini nanti penafsiran klasik ini sangat mendominasi ya, dan kita akan dekonstruksi penafsiran klasik. Kita tetap memberi hormat kepada pemikir-pemikir terdahulu, tapi kan memberi hormat bukan berarti kita harus yes man sama mereka. Sebelum mengikuti kajian ini, kalian harus cobalah lihat ulang ya, tentang tajuk apakah surga telah diciptakan. Itu tonton ulang ya, seri 1 dan seri 2. Itu nanti saling terkait dengan yang kita bahas ini. Ini pun sebetulnya masih berupa introduction untuk menjelaskan An-Najm. Jadi ini masih introduction sebetulnya ya. Nanti akhirnya kita akan menukik langsung ke An-Najm ini ya. Kalau ini nggak aku kasih dulu, kita langsung menukik ke An-Najm, nanti ndasmu mumet nanti ya. Jadi supaya ndasmu itu nggak mumet, kita harus berbicara dalam paparan introduction dulu. Seperti yang aku bilang tadi ya, apakah surga telah diciptakan itu ada 2 seri ya. Kamu baca dulu ya, kamu saksikan ulang.
Karena nanti itu menarik. Pada diskusi yang lalu itu ada yang mengajukan surat An-Najm terus mengatakan surga itu sudah diciptakan katanya. Itu sudah melihat surga, surganya sudah dilihat katanya, ya. Apakah benar demikian? Nanti kita kita diskusikan. Tajuk apakah surga telah diciptakan itu seri 1 dan 2 itu 4 bulan yang lalu ini, ya. 4 bulan yang lalu. Nanti kamu lihat dulu. Kamu lihat dulu seri 1, seri 2 terus ke sini. Jadi begini ceritanya. Banyak teman-teman meminta aku untuk menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Terus aku bilang kalau tentang Isra-nya, perjalanannya itu ya, perjalanan malamnya itu sudah aku jelaskan sih ya. Meskipun tidak spesifik khusus gitu enggak, tapi secara apa ya? Secara umum itu sudah berkali-kali aku jelaskan meskipun tidak dalam satu video khusus gitu. Dan kita tidak ada perdebatan tentang Isra. Nanti itu bila diminta pertanggungjawaban di mana Al-Quran menjelaskan tentang Isra, ya kita tinggal merujuk surat Al-Isra, surat 17. Artinya Al-Quran itu menginformasikan tentang peristiwa Isra. Tinggal bagaimana nanti kita memahami Isra itu yang bisa beda-beda. Tapi setidaknya argumentasi akademiknya itu kena. Kalau ditanya di mana Al-Quran menjelaskan tentang peristiwa Isra, maka ya yang kita ajukan surat Al-Isra, khususnya diawali dari surat pertama. Tapi menjadi beda kalau aku tanya di mana Al-Quran menjelaskan tentang Mi'raj. Ya, ini jadi masalah karena tidak ada penjelasan Al-Quran secara literal seperti mana Al-Quran menjelaskan Isra, tidak ada. Lah kebanyakan dari mereka yang awam, dari mereka yang terdidik, dari mereka yang nggak punya gelar, dari mereka sampai yang punya gelar, dari mereka yang mondok di pondok-pondok desa, sampai dari mereka yang belajar sampai gelar doktor dari Mesir kayak, dari Maroko kayak, dari sembarang tempat lah. Itu yang diajukan paling-paling surat An-Najm. Surat An-Najm. Pernyataannya setangguh apa sih surat An-Najm itu bisa digunakan untuk beradu argumentasi bahwa Mi'raj itu seperti apa yang dipahami sekarang ini. Ya, intinya permasalahannya di situ. Ya. Dan aku jelaskan dulu Mi'raj itu alat naik atau bisa disebut tangga lah ya. Meskipun yang namanya alat naik itu bukan hanya tangga, bisa tali juga. Itu bisa ya untuk alat naik, diikat ke atas itu. Tapi gampangnya kita sebut tangga lah. Jadi Mi'raj itu alat naik. Sama nanti kalau kita bicara tentang Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu sebetulnya bukan gua, itu artinya tempat persembunyian. Kalau gua itu gor. Tapi kan publik sudah mengatakan surat Al-Kahfi itu seolah menjadi gua gitu ya. Soal tempat persembunyian itu banyak, bisa gua, bisa yang lain-lain, bisa hutan, bisa apa. Tapi karena mindsetnya bersembunyi di gua maka Al-Kahfi jadi gua. Bukan. Al-Kahfi itu artinya tempat persembunyian. Dan tempat persembunyian itu bukan hanya gua, yang lain-lain juga ada. Seperti tadi, ya nggak apa-apa lah kita sebut tangga ya. Tangga itu sebut alat naik, meskipun kita tahu alat untuk naik itu bukan hanya tangga gitu. Aku jelaskan gini supaya kalian dari segi linguistiknya kena gitu loh ya, nggak kacau balau. Jadi jangan seolah-olah kahfi itu gua gitu ya, dan mi'raj itu tangga gitu, bukan. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Agak batuk-batuk ini. Oke ya, kita mulai ya.
kita mulai. Aku jelaskan dulu begini. Dalam Al-Quran itu sebetulnya dibagi 3 kata ya. Kata ya dalam Al-Quran itu sebetulnya dibagi 3 kata saja. Kelompokkan menjadi 3 kata. Ya. Nama ya, dikelompokkan 3. Jadi gini. Dari 6.236 ayat. Ingat ya, bukan 6.666 ayat. Ini tak lempar spidol kepalamu kalau kamu ngaji aku ngomong Al-Quran 6.666 ayat. Capek aku ngajar kamu bodoh terus. Kan marah aku. Kalau ngaji itu jadi pintar, jangan bodohnya tetap dipelihara. Ya. Jadi jangan lagi ngomong Al-Quran 6.666 ayat ya. Itu konsekuensinya berat itu. Berarti ada sekian ayat yang hilang. Karena faktanya kalau kamu ambil kalkulator kamu hitung Al-Quran itu 6.236 ayat lah. Sisanya yang hampir 500-an lebih itu kemana? Kan jadi masalah itu. Oke, dari yang 6.236 ayat itu kalau dikelompokkan katanya itu menjadi 3 kelompok. Ya. Ini kata benda. Ini kata apa ini? Kerja. Ini no di luar ya. No kata benda, no kata kerja. Ya. Nih ya. Ini gampangnya begini. Al-Quran ya, yang 6.236 ayat, kalau kita kelompokkan katanya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu kata benda. Kelompok kedua kata kerja. Kelompok ketiga bukan kata benda, bukan kata kerja. Artinya yang bukan kata benda dan bukan kata kerja itu menjadi 1 kelompok. Ya. Kata benda itu apa? Namanya isim. Kata kerja itu namanya apa? Fi'il. Bukan kata benda, bukan kata kerja, namanya apa? Harf. Ada yang namakan harpun, harf. Bacanya harf. Tuh, ya. Oke. Ini kalau fi'il itu pekerjaan, kata kerja. Makanya kalau kita lihat hadis itu paling mantap kalau ada fi'liyahnya, ada qauliyahnya. Artinya hadis itu diucapkan oleh Kanjeng Nabi dan dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Mantap itu hadis. Ya. Jadi didukung oleh ucapan dan perbuatan. Sorry. Jadi hadis itu ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah ya. Jadi fi'il itu perbuatan, pekerjaan, kata kerja. Kalau kata benda itu isim. Ya. Sekarang yang ini kita bypass, kita tidak diskusikan ini. Yang ini ya, kata kerja sama harfun, ini kita bypass, tidak kita diskusikan. Oke. Kita fokus ke isim, kata benda, ya. Isim ini nanti terbagi 2. Ada namanya isim zat, ada namanya isim makna. Ya. Salah menentukan isim, salah makna. Ya. Salah menentukan isim, salah pemahaman. Salah menentukan isim, salah penafsiran. Kalau sudah salah, dan salah, maka dia tidak bisa menangkap sebetulnya pesan apa sih yang mau disampaikan Al-Quran untuk kita ini, gitu. Ya, aku ulangi. Jangan sampai kita memahami teks-teks Al-Quran itu keliru dalam menentukan dia itu isim zat atau isim makna ketika kita menemukan diksi isim atau kata benda.
Dia kata benda zat, pendekatannya apa kata benda makna. Ini kalau keliru menentukan, bubar semua. Tuh. Ya. Bubar semua. Oke, ini pahami dulu ya. Pahami dulu itu ya. Ulangi. Al-Quran yang terdiri dari 6.236 ayat, katanya itu, ini kita fokus tentang kata. Kalau dikelompokkan menjadi 3. Kata benda, kata kerja, bukan kata benda, bukan kata kerja. Kata benda disebut isim, kata kerja disebut fiil, bukan kata benda, bukan kata kerja disebut harf. Atau ada yang ngomong harfun, ya terserah lah. Yang penting dia tahu maksudnya. Kata kerja kita abaikan, fiil kita abaikan, bukan kata kerja, bukan kata benda, harfun itu kita abaikan. Kita fokus ke isim, kata benda. Ya. Isim ini nanti pemahamannya dibagi 2 lagi. Isim zat, isim makna. Isim zat itu adalah tekstual. Nah, ini mungkin kalau ini gampang kalian pahami. Kalau isim makna kontekstual. Kontekstual. Nah, ini mungkin kata paling tepat ini untuk supaya kalian gampang mengerti ya. Benda itu dipahami nanti secara tekstual, maka dia isim zat. Apa secara kontekstual, secara makna. Kalau ini salah, yang seharusnya secara dipahami secara isim zat dipahami secara isim makna, atau sebaliknya. Secara isim makna tapi dipahami secara isim zat. Bubar itu. Bubar ya. Enggak jadi dandanan. Enggak jadi dandanan. Pesan yang mau disampaikan oleh Al-Qur'an itu maka menjadi bias. Ya, udah ya, aku udah jelaskan ini, udah ulang-ulang, aku hapus. Tuh, aku katakan lagi ya. Ini introduction ya. Untuk introduction untuk menjelaskan, nanti ujungnya aku akan mendekonstruksi surat An-Najm ini. Ya. Jadi kita mengenal isim dalam Al-Qur'an, ya. Kalau aku nanti langsung masuk ke sini, mumet kamu nanti. Jadi ini setelah ini paham, nanti kita masuk ke sini. Benarkah surat An-Najm itu bisa menjadi data handal untuk mengatakan peristiwa tentang Mi'raj seperti yang dipahami secara mainstream sekarang ini? Ya, coba sekarang kita urai satu-satu. Nar dulu ya. Ini tulisanku ini koboi nih, welem banget nih. Ya, nar. Ya, nih, nar. Ini ya. Ini nanti terbagi 2. Ada isim zat, ya, isim zat. Nanti ada nar, itu isimnya dia isim makna. Gitu. Makanya kalau guruku itu supaya nggak ribet katanya. Kalau aku sih nggak masalah ya. Jadi guru sama murid itu berbeda, nggak masalah. Kalau guruku nggak mau nyebut neraka gitu, dia nyebut nar gitu. Aku masih mau neraka gitu ya. Jadi nar ya, isim zat dan isim makna. Isim zat dia biasanya disebut apa? Nar ini. Api, geni. Ya, orang Jawa bilang geni. Bahasa Indonesianya api. Kalau isim makna, nar itu neraka. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu menemukan terjemahan tentang neraka, itu kalau kamu tarik ke original teks Arabiannya, mesti dia berbicara tentang nar. Kalau kamu ketemu api, ya, di dalam terjemahan Al-Qur'an, kamu
tarik ke original teksnya, masih itu berbicara tentang nar. Nah, jadi kan enak kalau kita ketemu permasalahan itu bisa dirujuk karena kita punya original teksnya, bukan hanya terjemahan kitab suci. Ya. Jadi terjemahan kitab suci itu bisa salah. Orang itu produk manusia. Yang tidak bisa salah itu original teksnya. Dia akan menjadi patokan nanti. Nah, keuntungan kita original teks Al-Quran itu masih terpelihara. Jadi kalau kita ribut di terjemahan, ya kita geret ke original teksnya. Gitu loh ya. Nggak bisa terjemahan dihakimi oleh terjemahan, itu nggak bisa. Terjemahan sesama terjemahan itu hanya komparasi aja nanti. Ya. Nah, untungnya kita masih punya original teksnya. Kalau enggak, aku sulit menjelaskan dekonstruksi surat An-Najm ini. Ya. Oke, ini seperti kaligrafi ya, nar ya tulisannya. Udahlah, sepenting kamu ngerti tulisannya jelek memang. Sekarang kita coba ini yang isim zat ya, yang isim zat itu berarti artinya apa kalau isim zat itu? Api. Yang artinya api. Ya. Kita buka, tentunya banyak, aku nggak mungkin tampilkan semua ya. Nanti kamu cari sendiri. Quran surat Toha. Toha. Surat 20 ayatnya 10 ya. Ayatnya 10 ya. Itu menunjukkan ketika Kanjeng Nabi Musa mau menerima dasatita, you know dasatita? 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Ya. Itu di sana di teks itu ada menjelaskan tentang api ya. Di situ. Di sini. Ya. Kalau kita baca itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-20 ya. Surat ke-20. Berapa lama sudah? 20 yang 10 ya. Yang 10 aku kasih contoh ini. Yang 10 Izra naron, ketika dia melihat api. Jadi naron itu diterjemahkan api, dia zat, tidak makna. Ya. Api. Fakola, lalu dia berkata ya, li ahlihim kusu ya, kepada keluarganya maksudnya ya. Kamu tinggal di sini, kamu di sini saja, kira-kira begitulah ya. Ini sesungguhnya aku Anastu melihat naron, api lagi dia. Di sini ada api, yaitu kalau kamu geret itu nar dia. Ya, ke Arabiunnya ya. Terus la'ali, mudah-mudahan aku atikum ya dapat membawa kepadamu minha sedikit ya, biko basin, nyala api ya, au ajidu, atau aku akan mendapat alan nar. Nah, nar lagi di tempat api itu hudan, petunjuk. Ya. Jadi semua kata nar di dalam surat Toha 20:10 itu diartikan api, bukan neraka. Paham ya? Kalau kamu baca Quran surat Toha surat 20:10, semua diksi api itu kalau kamu tarik ke original teksnya itu berasal dari kata nar. Tuh. Ya. Sekarang kita ambil pembanding. Surat Ali Imran 16. Kamu juga buka Al-Qur'anmu, main enggak?
Lolak-lolok ae kon niku. Al-Qur'anmu buka. Jadi kalau aku salah juga kamu bisa membenarkan. Aku kadang-kadang kan salah kutip juga. Surat piro iki? Surat 3 ya. 16. Ali Imran 16. Surat 3 16. Surat 3. Surat 2 ini. Bentar, surat 3 16. Ini 5 nih. Oke. Surat 3 16 ya. Surat 3 16. Alladzina yaitu orang-orang yang yakuluna, maksudnya itu ya qalu itu berkata, tapi di sini berdoa ya. Rabbana, ya Tuhan kami. Aku sudah jelaskan ya, Tuhan itu berasal dari kata Rob, berasal dari kata ilah ya. Ini Rabbana, ya Tuhan kami, innana, kami benar-benar amanah beriman ya. Fakfir, maka ampunilah lana, kami ya, junubana, dosa-dosa kami, wakina, dan lindungilah kami azabannar. Ini kan doa kita ini ya. Lindungilah kami azabannar. Narnya itu neraka. Ya. Neraka. Sama ditarik ini nar ya. Maka aku tulis di sini. Mana tadi? Ini Quran surat Ali Imran ya. Surat 3 nomornya 16. Ya. Nomornya 16. Ini neraka. Neraka. Artinya kata neraka dalam Quran surat Ali Imran surat 316 itu kamu tarik ke original teksnya, dia dari nar ini juga. Ya, dari nar ini ya. Ini kan doa kita ini ya. Aku ulangi lagi. Ya. Di sini kita sudah mendapatkan penjelasan pada Quran surat Toha surat 20 ayatnya 10, kata diksi ya, nar itu dipahami secara isim zat, yaitu api. Jadi setiap kamu menemukan diksi api di terjemahan Quran surat Toha 20:10 itu berasal dari kata nar. Oke. Berikutnya di dalam Quran surat Ali Imran 3:16 kamu akan menemukan diksi neraka. Dan kalau kamu tarik diksi neraka itu ternyata diterjemahkan dari diksi nar. Nah, artinya dalam original teksnya dia sama-sama nar. Tapi di surat Toha surat 20:10 dipahami secara isim zat. Sementara di surat Ali Imran surat 3:16 dipahami secara isim makna. Tuh. Tapi asalnya diksinya sama. Karena aku sudah bilang tadi, ketika kita salah memahami isim, itu apa zat, apa neraka, apa makna, apa nanti itu api atau neraka, itu beda. Maknanya bisa lost contact kalau kita keliru memahaminya ya. Seperti ini misalkan. Kalau ini ditulis neraka, terus di sini yang neraka jadi api, kan jadi amburadul ya. Sini dulu kamu, aku mau mendatangi neraka. Misalkan kata Nabi Musa ngomong, kamu di sini ya, aku mau mendatangi neraka. Kan jadi kacau. Jadi ketika di suatu tempat kan Nabi melihat karena malam ya, nyala api itu ya. Maka keluarganya disuruh, di sini Om ya. Aku tak menuju api itu. Kira-kira terjemahan lepasnya begitulah. Nggak menuju neraka. Bayangkan kalau aku mau ke neraka kan. Beda. Begitu juga ini ya. Bukan kalau nerakanya diterjemahkan api ya jadi masalah juga. Oke.
eh sudah berapa lama? Nanti setengah jam, nggak apa-apa lah, kita bikin 1 jam kajian ini ya. Oke, sekarang kamu buka, ini pembanding ya, pembanding. Maka aku tulis di tengah ya. Tulis di tengah ya, di sini ya. Ini pembanding. Kamu buka Quran surat As-Saffat. Ya. Surat 37 nomor ayat 97. Ya. Di situ dijelaskan Kanjeng Nabi Muhammad itu dibakar dalam api yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala itu dipahami secara ini, isim zat ini. Kalau kamu tarik ke Arabiannya itu jahim. Dan kita tahu jahim itu salah satu nama dari neraka. Tapi ini di sini tidak diterjemahkan sebagai neraka, tetapi api yang menyala-nyala karena dia masuk ke isim zat. Coba kalau ini diterjemahkan menjadi isim makna, kan kacau. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim dihindarkan dari neraka, kan jadi kacau. Ya, ini pembanding. Dia dari jahim, api yang menyala-nyala itu ya. Sekarang Quran surat Al-Anbiya surat 21 ya. Surat 21 nomornya 69. Ini habis ini. 69 ya. Di situ juga tentang Kanjeng Nabi Ibrahim, di mana apinya itu disuruh dingin. Jadi kalau kamu baca di Quran surat Al-Anbiya 2169 itu, di situ ada terjemahan api. Apinya itu disuruh dingin. Coba kalau diterjemahkan neraka, kan jadi kacau. Nerakanya jadi dingin. Ya, ini aku peragakan supaya kalian nanti bisa merasakan bagaimana pentingnya kita memahami isim itu, apakah dia zat, apakah dia makna ya. Seperti ini contoh ini ya. Jelas ya, ini pembandingnya. Nanti kamu lihat di Al-Qur'anmu sendiri. Sekarang aku mau menjelaskan tentang itu nar ya. Jadi kesimpulannya, nar itu bisa diterjemahkan dalam isim zat, bisa diterjemahkan dalam isim makna, ya, bisa menjadi api, bisa menjadi neraka, tergantung logika kalimatnya itu dia akan memilih yang mana. Ya, kalimat itu kan rasa ya, ada rasa. Jadi kita ngerti, oh ini ke isim zat, oh ini ke isim makna. Gitu. Seperti ini tidak mungkin dia ke isim zat, mesti ke nggak mungkin ke isim makna, mesti ke isim zat. Ya, waktu kan Nabi Ibrahim mau dibakar pakai api itu. Minum dulu, Bismillah. Oke ya. Sekarang aku mau menjelaskan tentang jannah lagi. Jannah, nggak apa-apa ya, panjang dikit supaya bisa cepet nanti kita masuk. Jadi kita besok langsung masuk ke dekonstruksi anajemnya, ya, sehingga kamu ngerti setangguh apa anajem ini bisa menjadi benar kalau kamu gunakan sebagai argumentasi Kanjeng Nabi itu mi'raj seperti yang kamu pahami sekarang ini, ya. Jadi kajian kita ini sepertinya kajian-kajian biasa, tapi kita berhadapan dengan para mufassirin ya. Mufassirin itu orang yang jago tafsir ya. Tapi sejago-jago apapun dia manusia, bukan nabi, jadi bisa juga salah. Kalau fuqaha itu jago fikih ya. Jadi kita berhadapan dengan jago-jago tafsir ini.
mulai era zaman klasik dulu ya. Karena kan pemahaman-pemahaman mainstream dalam perspektif keislaman itu memahami mi'raj itu ya seperti yang bagaimana umum pahami. Gak jauh beda dengan pemahaman-pemahaman orang-orang Kristen yang kita sudah bahas ya. Naik ke atas. Nanti mau kiamat turun lagi. Jadi teh celup deh, naik turun. Oke, sekarang aku jelaskan jana. Ini aku hapus ya. Aku hapus. Jana. Wow. Agak lumayan tulisanku ya. Agak lumayan bisa bagus di sini. Ya. Jana itu pakai 1 N atau 2 N? Jana. Kalau salah kamu betulin lah. Ya. Nggak tahu aku, N-nya ada yang 1, ada yang 2. Jana. Ini juga begitu. Jana ini isim, bisa isim zat, bisa isim makna. Bisa kalau isim zat dia ya kebun atau taman. Kalau isim makna dialah yang menjadi surga. Makanya aku ulangi lagi, guruku itu tidak mau nyebut surga itu dari Buddha ya. Surga itu dari pemahaman saudara-saudara kita Buddha ya. Surga biasanya disebut surga loka ya, surga luka. Ketemu lidah Jawa jadi suwargo ya, suwargo, surga. Biasanya juga teman-teman menggunakan istilah nirwana. Jadi V dibaca W, nirwana ya. Almarhum guruku Gus Panani tidak mau pakai itu. Dia pakai originalnya aja, jana gitu. Ya oke saja gitu ya. Nanti kalau aku pakai itu kalian mumet. Jadi aku yang sedikit kendor lah ya, tidak streng seperti guruku ya. Dia tidak mau pakai surga, tidak mau pakai neraka, maunya jana, nar begitu. Oke. Jana itu juga bisa dipahami sebagai isim zat, maka dia artinya kebun atau taman. Makanya kalau ahli surga itu ya ahli taman, jadi tukang kebun. Kalau pemahamannya zat, ya. Tapi isim makna itu akan mengatakan bahwa dia surga, ya. Paham ini ya? Aku ulangi lagi. Kalau kamu ketemu surga di dalam sini nih lah, ya. Dalam Al-Qur'an ini ya. Yang tadi aku jelaskan 6236 ayat. Kalau kamu ketemu diksi surga, kamu tarik ke original teksnya, dia ini, jannah ini. Kalau kamu ketemu diksi kebun atau taman, tergantung terjemahannya ya. Kadang-kadang ada yang menerjemahkan kebun, ada menerjemahkan taman. Kamu tarik ke original teksnya, dia merujuk ke ini. Jadi surga dan taman atau kebun itu berasal dari satu diksi yang sama, yaitu jannah. Oke, sekarang referensinya kita ambil ya. Ini pertama Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 256, ingatku. Nomornya 265, kebalik. 265 ya. 265. Di situ ada perumpamaan ya. Jadi gini loh, perumpamaan seorang hamba yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka dia tuh seperti punya kebun gitu loh ya. Punya kebun, punya taman yang itu orang Jawa bilang gemah ripaloh jinawi karto tentrem totora harjo ya. Yang airnya banyak ya. Itu dia pakai ada yang taman, ada yang kebun ya.
ya kita dua-duanya lah ya pakai, ada yang taman, ada yang kebun. Jadi kalau kamu menginfakkan sebagian kekayaanmu di jalan-jalan Allah, gampangnya gini lah, kamu membantu dakwah gitu loh ya. Sebagian hartamu kamu infakkan membantu kegiatan dakwah. Nah itu kamu laksana punya kebun gitu loh ya, laksana punya kebun. Aku mau baca anunya nanti lama ya, kamu baca Arabiyunnya lah ya. Kalau anunya begini, terjemahannya itu begini ya. Ini kamu baca, nanti kalau aku jelaskan Arabiyunnya lama lagi. Berapa? 265 Al-Baqarah 265. Kalau kamu baca Al-Qur'an itu dia tidak bisa dipukul sebagaimana pukul rata sebagaimana kita mengindonesiakan loh ya, harus ada kesesuaian. Misalkan ini kata, ini kata, ini kata, nggak bisa kita terjemahkan dari sini urut ke sini, urut ke sini, enggak. Kadang-kadang dia lompat. Dari sini dia ke sini dulu, terus ke sini. Gitu ya. Oke, 2 61 62 65. Nah, begini. Wa masalu itu maksudnya perumpamaan atau misal ya. Jadi misal itu dari bahasa Arabian ternyata. Ya, itu loh ya. Canggihnya semakin kita banyak belajar kita tahu. Berarti kata misal dalam edisi bahasa keindonesiaan kita itu berasal dari bahasa Arabian, resapannya. Di sini disebut masalu ya. Wa masalu, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah untuk keteguhan jiwa mereka. Seperti sebuah kebun. Perhatikan. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, disirami oleh air hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Artinya, meskipun tidak hujan deras, tidak masalah. Gerimis saja sudah cukup membuat subur itu kebun. Gitu loh maksudnya ya. Maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Nah, dalam ayat ini Al-Baqarah 2265, kamu akan menemukan diksi kebun, atau biasanya kalau di sini yang tepat tuh kebun ya. Kebun. Kalau itu kamu tarik ke Arabiyunnya, dia ke ini. Jannah ini. Ya. Jannah. Oke. Nanti ada lagi di Quran surat ya. Quran surat 17 Al-A'raf, tempat yang tinggi. 17 nomornya 91. Ya. Ini adalah ya tentang bagaimana bersikap terhadap Al-Qur'an, surat 17 ya, sini 17 nomornya 91. Surat Al-Isra ini ya. 91. Aku jelaskan tadi ini ada kata misal loh ya, dijelaskan. Wa misal dan perumpamaan ya ini. 91. Oh, ini Al-Kahfi kebablasan. Sebentar, sabar. Kamu juga lihat di Quranmu surat 17 91. 1791. Oke. Atau kami mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya. Ya. Di situ diksi kebun ya. Di sini itu berasal dari ini. Jannah ini. Ya, kebun dia.
Nanti kok diterjemahkan surga jadi masalah. Masa begini? Atau kami mempunyai sebuah surga korma, nah, kan jadi kacau. Dan surga anggur gitu, nah, kan jadi kacau. Lalu kamu alirkan sungai-sungai di celak surga yang deras alirnya. Kan jadi babak belur itu terjemahan. Jadi nggak bisa, dia harus secara isim zat, nggak bisa isim makna. Jadi kata kebun dalam Quran surat Al-Baqarah 265 dan surat Al-Isra, 17:9 itu kebunnya itu berasal dari jana yang diambil dari perspektif isim zat. Tuh, ya. Oke, sabar ini memang agak batuk-batuk dikit ini. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang yang surga. Ya, surga ini banyak yang surga ini. Nanti kamu cari sendiri lah ya. Di sini pertama Quran surat Maryam. Ya, suratnya 19, nomornya 60. Ya. Tentang orang yang tobat. Jadi kalau orang tobat ya setiap orang kan punya dosa ya. Berarti aku juga dosanya ini seorang umum orang Jawa bilang. Makanya ya semoga diampuni lah ya. Tobat itu artinya kembali. Kawan-kawan kita bahas tentang tobat ya. Menjelaskan tentang orang tobat ya. Tobat itu kembali ke jalan Allah dan dia mengiringi setiap langkah dengan perbuatan-perbuatan baik, maka dia akan masuk ke surga, bukan ke kebun. Nah kalau masuk ke kebun kan jadi kacau. Ya, dia akan dimasukkan ke surga. Ya. Oke, sekarang Quran surat Al-Ma'arij. Ya, apa ya Al-Ma'arij? Gugusan bintang-bintang ya. Tempat yang tinggi ya. Al-Ma'arij ya. Itu nomor 70. Ayatnya 38. Masih nampak kan? Itu adalah gini aku bacakan dulu ya, surat Ma'arij 70, surat 70 nomor ayatnya berapa tadi? 38 ya. 38. Nih. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Jadi ini tanda tanya. Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Ingat ya, Al-Quran itu bahasa dialog. Ini ditanya, ya orang-orang kafir itu mau masuk surga. Aku sudah jelaskan kemarin ya, surga dan neraka itu sudah ditakdirkan. Jadi kalau mereka iman, itu sampai kapanpun takdirnya ya jannah, surga. Kalau dia kafir, takdirnya ya nar, ya neraka. Gak mungkin kamu iman terus kamu keblangsa ke nar, itu gak mungkin. Sebaliknya juga gak mungkin kalau kamu kafir terus bisa nyangkut di surga, itu gak mungkin. Kita sudah bahas kemarin ya di videonya tentang pilihan ya. Oke, aku jelaskan lagi ya. 38. Adakah setiap orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan? Ya seorang mungkin lah ya. Kon iso mlebu surga. Ya. Di sini surga. Di sini surga. Ya. Di sini taman ya atau kebun ya.
di sini juga taman atau kebun. Dua-dua ini kalau kita tarik ke originalnya jana. Jadi di sini kelompok ini jana dipahami sebagai isim zat, di kelompok ini jana dipahami sebagai isim makna. Maka di sini disebut taman atau kebun, di sini disebut surga. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, aku kasih berapa? Belum 1 jam kan deh? Wah, 50. Oke, nggak apa-apa, kita bikin lunas 1 jam sekalian ya. Kan sudah lama kita nggak ngaji panjang. Sekarang aku kasih, ini udah jelas ya? Oke, aku kasih nanti kelengkapan ayat-ayatnya kamu cari sendiri lah, banyak kok itu. Ya. Yang penting aku sudah kasih kailnya itu tak kasih. Ini kailnya, kamu mengkail di sini supaya kamu baca Al-Quran gitu loh. Kalau semua dijelaskan, kamu udah jelas, kamu nggak mau baca Al-Quran. Itu salah satu untuk aku merangsang kamu supaya kamu mau buka Al-Quran. Terus, makanya kadang-kadang aku nggak baca Arabiyunnya. Salah satu menjadi alasan supaya kamu buka Al-Quran, baca Arabiyunnya, gitu loh. Itu apa? Kamu jadi orang Islam tapi nggak pernah ngaji, untuk apa? Hidup itu konsekuen. Kamu mau Islam atau mau kafir? Islam. Konsekuensinya apa? Ngaji. Gitu. Ya. Oke. Di sini aku akan beri contoh ya. Di mana diksi nar ya dan diksi jana ya. Ini dipahami secara isim zat ya, secara tekstual bukan kontekstual ya. Itu bisa dilihat di Quran surat Al-Baqarah surat 2 nomornya 266 ya. Jadi di sana ada nar, ada jana. Kalau kamu masuk ke original teksnya, nanti nar dan jana sama-sama dipahami secara isim zat, bukan isim makna. Ya. Terus nanti ada kebalikannya, ya. Kebalikannya itu begini. Nar, ini jangan sampai salah tulis, nanti mau nulis nar tulis nur. Jadi kembali nar plus jana ya, ini ya, ini dipahami secara isim zat, sudah isim makna ya. Ini kamu bisa lihat di Quran surat As-Syu'ara, suratnya nomor 42 ayatnya pitu itu 7 itu kalau bahasa Inggris 7. Kalau bahasa Yunaninya itu seperti Septuagint, yaitu 70 ya. Kalau bahasa firmannya 7 itu Sabtu. Kalau kita ya menjadi 7 ya. Semua berasal dari satu bahasa yang sama, kemudian menyesuaikan menjadi bahasa budaya ya. Yang heran Mbak Jawa itu juga Sabto. Jadi kalau punya anak nomor 7 dikasih nama Sabto. Dari mana orang Jawa tahu Sabto itu berasal dari Sabah? Jadi kalau Arab Semitik itu Sabat kalau Ibraniunnya, Sabah kalau Arabiyunnya. Ini bahasa wahyu. Baru masuk ke dalam bahasa budaya, jadi Jawa itu Sabto. Gitu loh. Nanti 7, nanti Sabtu.
Septuagint masuk ke Yunani, masuk ke Inggris, masuk ke Indonesia. Sabtu masuk ke Jawa, Sabto. Nah, ini sebagai bukti seperti kita bicarakan dulu. Kita itu lahir tidak tahu bahasa. Bahasa itu dari Allah. Akhirnya dari bahasa Allah, bahasa firman itu kita tambahi, kita kurangi, kita rubah-rubah dikit, menjadilah bahasa budaya. Makanya berulang kali aku bilang ya, seandainya semua kitab suci itu ada edisi originalnya, itu semua satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa firman. Gak mungkin Allah tuh mau kasih firman pinjem bahasa manusia untuk apa? Orang manusia goblok aja dia ngajar kok mau pinjem bahasa manusia. Jadi berulang kali aku bilang, Al-Quran itu Arabian, bahasa firman. Bukan Aroban. Aroban itu bahasa budaya. Karena kalau Al-Quran dipahami sebagai bahasa Aroban, bahasa budaya, itu terjadi degradasi. Al-Quran nanti bisa menjadi produk budaya kalau begitu. Berarti Al-Quran tunduk terhadap budaya. Berarti yang menentukan Al-Quran apa? Kamus Arab. Kan jadi kacau kalau begitu. Al-Quran ini absolut. Ketika orang Arab belum nyusun kamus, Al-Quran ini sudah ada. Gitu. Nah, makanya kepada teman-teman lain, ya, teman-teman Kristen, kalau mau mencari originalitas bahasanya, ya belajar Al-Quran. Karena satu bahasa ini. Ya. Satu bahasa. Oke, kok jadi lompat ke sana tadi ya. Enggak apa-apa lah ya, yang penting ada maknanya. Di Quran surat Asy-Syu'ara 427 ini ya. Isimnya itu isim makna. Nar dan jana itu dipahami secara isim makna. Ya. Jadi narnya itu neraka, jananya itu surga. Ini dalam satu ayat. Ini aku cari ini yang dalam satu ayat ya. Seperti ini juga dalam satu ayat. Al-Baqarah 226. Narnya itu isim zat menjadi neraka, jana isim zat menjadi api, jana ya isim zat menjadi taman atau kebun gitu ya. Udah selesai aku jelaskan, aku tinggal sedikit mengulang lagi. Udah berapa lama nih? Oh, tenang aja, masih ada 7 menit. 57 katanya Gra itu. Oke, taruh sini dulu. Nah ya, aku siapkan. Jadi begini, teman-temanku, saudara-saudaraku, emas, mbak, bapak, ibu, semuanya lah ya. Dari penjelasan ini, hati-hati itu sangat diperlukan ketika kita melihat diksi ya tentang isim yang pada saat ini adalah yang kita diskusikan nar dan jana. Apakah dia dipahami sebagai isim zat atau isim makna? Oke. Karena kalau isim zat kita pahami secara isim makna atau isim makna kita pahami secara isim zat, maka bubar itu penafsiran, bubar itu terjemahan, akan meleset, menyimpang jauh dari pesan-pesan yang sesungguhnya mau disampaikan kepada kita. Oke, itu kesimpulan sementara sebagai introduction, sehingga besok aku bisa langsung masuk untuk menjelaskan dekonstruksi penafsiran surat An-Najm surat 53 1 sampai 18 ya. Karena apa? Surat ini seksi banget gitu loh. Aku diskusi dari mulai yang bodoh-bodoh sampai yang pinter-pinter, sampai yang ustadz-ustadz. Ini mudah-mudahan ada ustadz yang pinter-pinter biar masuk ke tempat kita ya, ke channel kita untuk diskusi. Ayo kita diskusikan bersama. Apakah surat An-Najm ini memang benar menginformasikan Kanjeng Nabi itu mengalami sebuah peristiwa Mi'raj? Setangguh apa ya? Karena ini klasik. Artinya klasik sejak dulu.
Ini ya, aku kasih contoh ini ya. An-Najm. Ini Depak juga mencatat. Surat 53 ya. Kamu nanti lihat catatan kakinya ya. Nih, surat 53. Ini ya. Surat An-Najm ya. Ini surat 53. Nanti kamu lihat catatan kaki di sini. Catatan kaki itu di sini dia menjelaskan tentang ayat yang ke-14, Sidratul Muntaha ya. Sidratul Muntaha. Catatan kakinya itu tertulis 1431, dia bilang begini. Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit ke-7 yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Ini penafsiran ya. Ini penafsiran. Apakah kita harus tunduk seperti dengan ini? Tidak. Apakah kita boleh punya penafsiran lain? Boleh. Siapa yang larang? Apa dia aja yang boleh menafsirkan, orang lain tidak boleh? Yang tidak boleh diutak-atik itu yang ini loh. Ya, ini tidak boleh. Apa kepalamu mau dipelintir sama Allah kalau kamu mau otak-atik yang ini? Ini Arabian. Ya, original teksnya ini tidak boleh. Kalau penafsiran ini boleh-boleh saja. Makanya aku bilang sekali lagi, kalau ngaji sama aku itu jangan terlalu kaget kalau kamu menemukan penjelasan-penjelasan yang anti mainstream. Ya. Kalau penjelasan mainstreamnya begini, aku ulangi lagi ya. Catatan kakinya 1431 di sini ya. Sidratul Muntaha yaitu tempat yang paling tinggi di atas langit yang ke-7 yang telah dikunjungi Nabi ketika Mi'raj. Jadi lokusnya itu nggak di bumi ini. Lokusnya itu di langit sana. Ya. Nah, mumpung aku ingat. Makanya nanti kamu baca juga tidak ada manusia hidup di langit itu kamu sorry kok kamu baca. Kamu lihat juga ya. Di samping tadi apa? Dua ayat yang sudah dua video yang sudah aku sarankan tadi tentang apa ya? Lupa tadi aku. Tentang apakah surga telah diciptakan, itu dua video ya. Seri 1, seri 2 kamu lihat ulang. Begitu juga tidak ada kehidupan di langit, itu juga kamu lihat ulang ya. Oke. Sebelum aku tutup ini kajian kita kali ini, aku tidak janjikan pasti ya. Aku akan berusaha karena dari rumahku ke Malang itu ya cukup lumayan lah ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, malam Sabtu nanti ini hari apa nih? Kamis ya. Kamis nanti Jumat malam 1 pada Isya aku diajak StreamYard kuwi opo aku yo ora ero ya. Zom ngono kuwi lho ya. Pada Isya karena aku nggak ngerti maka aku minta tolong nanti aku ke rumah temanku ke Malang itu pada Isya. Aku tidak janji, ini sekedar info awal. Kalau misalkan nanti bisa terlaksana ya alhamdulillah, kita bisa opo jeneng kuwi interaktif di sana ya. Topiknya yang diminta itu adakah manusia hidup di langit gitu ya. Nanti kalau hidup di langit seperti siapa itu pelawak stand up komedi yang terkenal itu siapa namanya? Seperti Ted Celup, naik turun gitu ya. Oke, itu dari aku. Aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya, dan kalian semua setelah mengambil sebuah langkah untuk mendukung channel ini bisa tetap eksis. Aku ucapkan terima kasih karena aku lama nggak lihat kok kemarin ngelirik sudah 20.000 subscribe-nya ya. Maka sebentar. Alhamdulillah ya sudah tembus 20.000 subscribe. Padahal awal-awalnya dulu ya 25, 50 gitu ya. Tapi alhamdulillah, terutama untuk viewer lama ya. Aku nggak bisa sebutkan satu-satu di sini, tapi aku tetap ingat viewer lama yang tetap setia di channel Gus Meti, ngaji bareng bersama Gus Meti. Seperti yang Gus Meti sampaikan, kalian nggak harus setuju dengan pendapat Gus Meti. Silakan beda, nggak apa-apa ya. Memang ini aku jadikan sebuah langkah diskusi ya.
wadahnya itu ya di channel ini. Tidak apa-apa, kalian tidak harus menerima semua apa yang Gus Putih sampaikan. Berbeda itu indah, berbeda itu boleh-boleh saja. Seperti aku sama guruku juga sering berbeda. Masa aku akan paksa kalian untuk tidak berbeda? Kan tidak fair namanya. Silakan Anda berbeda dengan aku. Itu dari aku. Ketemu lagi kita besok. Kita langsung besok mendekonstruksi penafsiran Quran surat An-Najm surat 53 1-18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.